Soekarno bilang gini, pernah ditembak Dad, juga enggak mati. kamu besok yang meneruskan Bapak. Nah, dari kata-kata itu sampai sekarang saya sulit untuk tidur. Selalu pikiran saya bagaimana Indonesia, bagaimana Indonesia. Karena pada waktu itu mulai tahun 65-66 itu ada kekuasaan yang sangat nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Akhirnya dalam hati saya, karena Bung Karno sudah pesan seperti itu, dan Bung Karno hidup terakhir tersia-sia, diusir dari istana, dan hidupnya itu nasi pecel aja tidak mampu membeli, dan ininya bengep semua gitu. Waduh, dalam hati saya, dalam hati, yo, besok musuhmu aku, gitu. Tapi saya itu seorang dalang. Kalau perang nggak mau seperti cakil pentilaan gitu, nggak mau saya. Tenang, saya ngatur strategi pelan-pelan dulu. Pertama-tama saya masuk pegawai negeri, ya, di Departemen Penerangan, gitu ya. Tapi saya tetap konsis, yang saya takuti di dunia itu hanya Tuhan, Allah Sang Maha Pencipta. Selama itu manusia punya kesalahan, saya tidak akan takut dengan siapapun. Itu prinsip saya, gitu ya. Makanya pada waktu itu seluruh pegawai negeri seingat saya yang tidak mau masuk golongan karya, maaf ya ini ya, mudah-mudahan Golkar yang sekarang itu sudah bukan Golkar yang dulu lagi ya, sudah berkembang dengan baik ya. Karena taktiknya zaman Orde Baru itu pinter, 11 partai diringkes jadi 3 supaya gampang nyekel gundule. Kayak gundule kecekel kabeh ya semuanya kepegang lah. Untuk itu masuk pegawai negeri, dan saya harus berprestasi, tidak mau hanya terima gaji aja. Harus berprestasi. Saya termasuk karyawan prestasi 10 besar nasional. Itu tanda-tanda jasanya ada semua itu ya. Salah satunya adalah saya. Terus teman saya di Kediri, dalang juga Pak Suwoto, mengikuti saya, tidak mau masuk. Saya larang, jangan, kamu punya anak, punya istri, kamu harus mikirkan masa depanmu, kamu nggak usah ikut-ikut saya adalah saya, kamu jangan sampai keluargamu nanti susah gara-gara saya gitu. Enggak mas, pokoknya aku mati urip ngetut sampean gitu. Itu udah kira-kira 5 tahun yang lalu udah meninggal gitu ya. Ya keluarganya, anak-anaknya sering kadang-kadang saya say hello, saya jenguk gitu ya. Itu oleh karena itu sejak itu saya mengumpulkan kekuatan alternatif politik ya. Karena targetnya saya tidak akan berhadapan dengan pemerintah secara formal. Karena apa kekuatannya? Dartikusumo RT tidak jabat, RW tidak jabat ya. Jadi kalau saya melawan berarti bodoh saya. Tapi saya mempersiapkan kekuatan berdasarkan teori Bapak di Desa Papungan tadi itu. Apa? Orang Indonesia itu mempunyai kultur budaya yang bersifat luhur dan tinggi. Umumnya orang Indonesia itu sangat hormat terhadap kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang ada. Karena di Indonesia itu kerajaan ada yang 2 besar di Jogja dan di Solo, di Cirebon, lalu di luar pulau di Kutai Kertanegara, di sana ada, di timur sana juga banyak, di Ternate juga ada. Oleh karena itu tahun 98 saya membayang-bayangi kekuatan pemerintah yang formal. Saya ajak rendezvous, saya ajak untuk kumpul raja-raja pawai dari pintu Lawang Mojokerto menuju ke Pendopo Agung Trowulan. Wah itu banyak gitu, izin tidak keluar pada waktu itu lah. Saya kalau izin tidak keluar malah seneng, karena saya mesti akan fight terakhir. Nyawa bukan apa-apa buat saya gitu loh ya. Akhirnya dari Brunei Darussalam ngirim misi, dari Thailand ngirim misi, dari luar pulau, dari seluruhnya pawai gitu. Saya ditemani seorang yang bekerja di asuransi sekaligus yang memperkuat dananya. Jadi desa-desa itu waktu itu dikasih uang Rp10.000 waktu itu ya, untuk masang janur kuning di pagar mereka masing-masing di pintu gerbang, lalu sambil nyirami
jalan-jalan, karena raja-raja nanti pakaiannya kan mesti baik-baik lah. Terus akhirnya pakaian saya sebagai Trahyang Sultan Agung Hanyokrokusumo saya sembunyikan di kuburan belakang pendopo. Itu kan ada kuburan itu. Saya lari dulu ke sana untuk menerima mereka. Saya dikawal dua orang apa ya istilahnya ya, jago silat itu apa itu, yang satu Cirebon, yang satu Jawa, yang satu Betawi, yang fotonya di Padepokan sana ada kali ya, itu yang itulah. Pada waktu itu saya menerima beliau-beliau. Nah, dari situlah kita membuat pernyataan bahwa tugas kita adalah melanjutkan suksesnya era Mojopahit dalam rangka yang baru. Nah, pikiran saya sudah ada, suksesnya era Mojopahit dalam rangka zaman yang baru itu tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan ajaran Bung Karno. Hanya itu, lain tidak. Nah, Bung Karno digulingkan itu karena apa? Bukan karena Pancasilanya. Kalau Pancasila gitu masih abstrak, artinya itu semua orang bisa ngaku Pancasila. Tapi yang dilarang itu apa? Marhaenisme. Nah, inilah Marhaenisme yang sejak itu mulai dilarang. Bahkan orang yang masih ngotot bergerak di bidang kemarhaenismean dicap sebagai komunis. Pada waktu itu seperti itulah. Saya sendiri begitu masuk di Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi, pada waktu posma, waduh, saya itu diperlakukan seperti binatang. Karena tahu kalau saya itu antek Soekarno, ya pengikut. Karena saya memimpin pemuda Marhaenis, memimpin GSNI, memimpin GMNI, waktu itu semua berjalan dengan baik. Itu saya dibawa ke dekat Wendit sana. Saya didelep-delepnya cekel gitu, saya didelep-delepnya di sungai. Namanya ndak usah saya sebut, gede dur, kayak Mas Indra kurang tinggi gitu. Saya asu ya gitu. Maksudnya itu antek Soekarno gitu. Dan ndak tahu kali itu entah jembek, entah BL atau ndak tahu. Malam hari terus diikuti mahasiswa banyak gitu. Tangan saya gerayah-gerayah. Ketemu watu kira-kira 2 genggam gitu, cekel, ayo pegang rambutku sekali lagi, jauh-jauh dari Blitar ke sini, tidak berani mecah dasmu itu aku. Harus lakukan seperti itu. Karena apa? Saya ingat bapak saya itu pejuang, ya, masuk ke Darungan Ludoyo ke sebelah barat di hutan, bertahun-tahun ikut mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu tahun 65, bapak saya tuh pernah tidur di pohon kelapa lama karena takut kalau dibunuh. Bukan takut dibunuhnya nanti kalau saya mati, anak-anak saya itu makan apa gitu. Anaknya itu 11. Bapak pemberani, seorang pejuang, di PKI kan, dicap PKI. Saya pernah lapor kepada orang yang sangat tua, mungkin bisa membantu sedikit-sedikit komentarnya. Lah kalau memang PKI mau diapakan? Komentarnya hanya itu. Padahal dia tokoh politik. Sejak itulah saya tidak percaya terhadap siapa saya hanya percaya terhadap diri saya, kepada Sang Maha Pencipta dan guru sejati yang membimbing kepada saya gitu. Dan ternyata baru tahu akhir-akhir ini bahwa rumah Bung Karno di Istana Gebang, semua fasilitas, ternyata yang ngasih adalah kakek saya, mbah saya yang ngasih gratis tanpa uang sama sekali. Oleh karena itu Pak D Insinyur Sawito pada waktu itu menitipkan saya pada kakaknya Bung Karno, Bu, aku titip Jati ki yuk aku titip Jati itu ponak aku, tolong diwurui sing apik ben dadi wong gitu istilahnya ya. Itulah, jadi perjalanan ini memang perlu, mohon maaf tidak mengurangi dari semangat juang para pahlawan yang lainnya ya. Mungkin banyak yang lebih menderita dari bapak saya, keluarga saya, tapi saya sampaikan mudah-mudahan keluarga saya rajin membaca ngaji Rasonya Mas Indra ini, sehingga anak cucu saya itu minimal takut melakukan kesalahan terhadap negeri, bangsa dan masyarakat ini. Yang Jati tadi sempat mengatakan bahwa di akhir itu ya,
pemerintahan itu Bung Karno sempat diusir begitu, dan dalam kondisi finansial yang di bawah betul, karena hanya untuk sekedar membeli nasi pecel aja merasa kesulitan. Nah, pertanyaannya, posisinya masih seorang presiden, tapi kenapa kemudian ada yang berani mengusir ya? Ya, karena pengusir Bung Karno itu adalah punya keberanian yang besar karena support dari dunia barat, dari dunia kapitalis. Kenapa supportnya besar? Karena kaum barat kapitalis pengen menguasai irian barat, karena hasil irian barat satu hari bisa dimakan bangsa Indonesia untuk 1 minggu, bangsa Indonesia untuk 1 minggu. Jadi Bung Karno sangat mempertahankan itu, tidak boleh tidak itu. Nah, oleh karena itu Bung Karno lalu membentuk kekuatan yang namanya Game the New Emerging Forces, the Game the New Emerging Forces. Jadi kekuatan yang menggalang kekuatan baru ya untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin lah. Oleh karena itu Bung Karno karena pernah digranat di Cikini nggak mati, pernah ditembak juga nggak mati ya, nggak tahu kenapa seperti itu ya. Itu akhirnya Digranat ya? Digranat di Cikini itu, digranat nggak mati, banyak yang mati. Bung Karno juga nggak kena gitu. Lalu di pistol, di mana itu pistol langsung IR itu bleset, yang kena malah di belakangnya. Umpama ini begini, pistolnya dari sini, dia itu loh yang mati. Kalau ini pistol peluru kayak sampai gok gini, der gitu. Itu betul-betul terjadi itu. Nah, itu semua kalau menurut hemat saya, sewaktu Sang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai master untuk mengayomi masyarakat lingkungannya sesuai dengan era dan zamannya, pasti mendapat keistimewaan yang di luar dugaan umum. Dan saya sangat percaya sekali Bung Karno itu sangat percaya dengan kekuatan gaib. Oleh karena itu Bung Karno juga melanjutkan budaya yang dilakukan oleh para leluhur, khususnya raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa itu selalu kontak komunikasi dengan energi di Laut Selatan. Dalam legenda umum disebut Ibu Ratu Mars ya. Kalau Mas Indra nanti pengen apa ngesut, itu saya punya batu ya, batu gambarnya Ibu Ratu Mars. Heran saya itu batu itu digambar seperti lukisannya Basuki Abdullah, cantik. Batunya cuma 2 kepalan gitu, ditaruh di kayu stigi dari pantai itu, yang saya taruh di depan singgasana itu untuk mengingatkan saya ya. Karena dan saya sebagai manusia baru percaya dengan kekuatan itu.